Iya kita tertarik sih buat ngajakin lu bareng gue kayak, "Hah? Maksudnya ya threesome gue kayak, hah?" Selamat datang di acara Drinks with Ben. Saya sendiri Ben Sihombing, seorang pemabuk. Dan kali ini di pilot episode yang pertama, gue kedatangan teman baik gue. Kebetulan kemarin kita baru keluarin lagu bareng. Sambutlah Adrian Halif. Woo! Adrian ini suka banget ngomong she's. Kenapa sih Dri lo suka ngomong she's? Gara-gara Ty Dolla $ign. Oh, lagunya Ty Dolla. Apa judul lagunya? Chosen Chosen Ty Dolla $ign, kalau kalian mau denger. by Blast and Ty Dolla $ign. Dia sering banget kalau lagi komen-komen di Instagram atau kayak kita lagi dem-deman, tiba-tiba dia ngomong sheesh. Sekali lagi tepuk tangan buat Adrian Halif yang ada di sebelah gue. Tepukin diri sendiri mantap. Drinks with Ben, nggak akan ada Drinks with Ben kalau nggak ada minumannya. Terima kasih untuk Daebak Soju untuk menjadi sponsor dan penyedia alkohol di konten acara ini. Kita cheers dulu kali ya, sebelum mulai. Boleh. Gue tuangin buat lu dulu. Oh, buat gue. Sekarang buat gue. Gue ngomong kasar tadi bro di sini. Wait, sorry man. Cheers. Cheers. Bro, lihat mata dong men, kalau nanti seksnya nggak enak coy. Oh iya. Oh, no, Cheers. Ini pertama kali kayak gue bakal interview Adrian on camera. Kalau nggak on camera sering sih. Sekarang pertama kali on camera. Dari kemarin kita baru ngeluarin lagu Rahasia di Lantai Dansa. Apa rasanya bikin lagu bareng sama gue di apa rasanya? Banyak maboknya, mulutnya kurang. Tapi gue senang banget, like for real, like emang kita kan dulu, inget sih zaman dulu kita pernah punya pact bahwa kayak udah apa, kalau kita sama-sama punya album, nanti ada featuring di album masing-masing. Yes. And sekarang udah, it's the day, kemarin, and akhirnya ngeluarin lagu sama lo di album lo yang bakal keluar. Yay! And I'm so Akhirnya. happy bro, to contribute, like, cause we've been buddies for like what? Lama banget. Lumayan lama sih, berapa? 5 tahun OG friend, mungkin? man. 4-5 tahun mungkin? Lebih sih kayaknya. Lebih? 6 tahun? 6. Berapa bang? 7 tahun ya? 6 tahun ya? 6 tahun ya? Gue ingat banget pertama kali gue ketemu sama Adrian, kita mau ngobrol-ngobrol, mau kenalan lah. Kenalannya dengan apa? Dengan alkohol pastinya. Kita ngumpul di rumah gue, Yes. Adrian dan juga Iqbal. Terus minum di kamar gue. Kamar gue kebetulan boleh ngerokok gitu, boleh minum santai. Kita bertiga. Ngobrol mungkin dari ke jam 7, jam 8 malam. Akhirnya sampai jam 3, jam 4 pagi itu nonstop ngobrol, nonstop minum. Dan itu salah satu first impression yang kena banget buat gue. Semoga kena banget buat Adrian juga, karena seru banget, jarang kalau kenal orang baru terus langsung sepersonal itu, ngobrolnya langsung di rumah, di kamar lagi. Tapi sebelum itu, sekali lagi ini adalah konten mabok, jadi kita harus cheers sekali lagi sebelum gue mulai nanya lebih banyak lagi ke Adrian Halif. Lihat mata men biar Iya, harus lihat mata ya, seksnya mantep. biar I seksnya wish you mantep. good sex bro. I wish you good sex too. Cheers. Ini salah satu flavor soju paling enak menurut gue. Daebak Soju rasa mangga. Kalau kalian belum pernah cobain, kalian harus cobain. Beli interlinknya mungkin ada di sini atau di sini atau dimanapun. Lo keluarin album pertama lo, Embrace, Yes. tahun 2019. Apa yang lo pengen keluarin bentar lagi atau apa yang lo lagi kerjain sekarang? Sebelum lagu Rahasia di Lantai Dansa kita berdua kemarin, lo juga habis ngeluarin single baru. Yes, I'm so pretty. I'm So Pretty barengan sama Intel dan juga Studio Moral. Boleh nggak ceritain sedikit lo sekarang lagi sibuk ngapain sih? Misalnya kesibukan musik lo dan juga personally lo lagi ada di mana nih fase hidup lo sekarang? I'm a family guy man. Banget sih. Sekarang banget sih. Sekarang. Sekarang. Nah man, but yeah, I'm trying. Sekarang gue kayak
apa yang lagi gue lakuin ya, lagi nyari duit aja buat keluarga gue sih and everything. And I've been working making songs. Sebenarnya in a way gue lagi banyak produksi. Ya semoga bisa ngeluarin tahun ini sih. Amin. Or perhaps next year gitu mau ngeluarin. Gue ada beberapa project yang very very exciting. Tapi kemarin When I'm So Pretty itu lumayan membahagiakan buat gue karena it's first time gue ada brand yang masuk sama Intel sama Moral. Video klip juga. Video klip juga. And then again gue ada keluarin nama lo. Lantai dengan Teresa. Jadi gue seneng. I think they can like kickstart everything, you know, for me. So, yeah, I'm just happy. Gue sekarang ya nyari duit aja sih. Kalau lo tanya gue ngapain, gue nyari duit. Ya uang, kerja, cinta, tanpa difilter. Karena mabuk, nggak bisa bohong kan? Siapa yang bisa bohong kalau mabuk? Nggak ada kayak. Apa perubahan perspektif lo tentang cinta dari lo sebelum nikah, setelah lo nikah, dan lo punya anak sekarang, anak lo udah gede. Apa perubahan perspektif lo terhadap cinta? Kayak lately lagu cinta terakhir yang gue bikin paling hilaf ya, itu kayak minta maaf. Tapi kayak kalau misalkan lo ngomongin kayak Warm Sheets actually buat Kayu gitu. Lagu Warm Sheets tuh ya kayak gue kebayang janji gue tuh sama Kayu bakal ada buat lo selalu, seperti kayak nyokap gue selalu ada buat gue gitu. And I'm always gonna still makanya kayak swim into my warm sheets, deep inside my lonely heart. Gue kayak kebayang emang tiap malam gue pulang terus gue selimutan sama Kayu, is like one of the best moments I have in my life gitu. Kayak Kayu is like one of my kayak aspek paling important di hidup gue gitu sih. Jadi hal-hal kayak gini, kayak cerita-cerita kayak gini yang bikin gue kayak, gue tadi nggak mau nikah, gue nggak mau punya anak, tapi kayak denger dari orang-orang terdekat gue, orang-orang yang gue sayang, mereka cerita tentang mereka punya anak, pengalaman mereka kayak gimana, kayak mereka berubah jadi orang yang kayak gimana, itu yang itu tuh bikin gue kayak gila ya. Kita akan cheers terakhir kali, nggak terakhir kali sih, kita akan cheers sekali lagi karena abis ini kita mau ada sedikit segmen yang lucu di mana kita akan bermain Never Have I Ever dari list pertanyaan yang cukup menarik dan cukup kita akan minum dulu dan kita akan mulai segmen Never Have I Ever. Tadi Ben kayak di Adam Levine kayak di anime. Cheers. Cheers. Sekarang kita lagi mau masukin segmen namanya Never Have I Ever. Lo mau masukin, kita mau masukin di siapa? 1, 2, 3. Sekarang waktunya Never Have I Ever. Yes. Kita ada beberapa list pertanyaan yang udah dikumpulin dan kita akan baca, dan tiap kali kita harus minum one shot of Daibat Soju. Yo, wah gila sih. Langsung mulai ke pertanyaan. Kalau pernah minum? Kalau pernah minum? Pernah minum. Kalau nggak pernah tapi mau kejadian, minum juga. Kalau nggak mau kejadian dan nggak pernah, baru nggak minum. Oke, let's go. Pertanyaan pertama. Never have I ever received a drink from a stranger. Pernah nggak? Yes, I have. Pernah? It's a drink man. Lo harus minum dulu. Gue pernah juga. I have. Dulu zaman gue dulu sama Ben personally kayak pernah manggung kita reguleran ya. Reguleran. Kayak awal sebuah bar. Sebuah bar. Di beberapa bar gitu dulu sering banget ya dikasih gepokan uang ya. Oh iya, lagi main di sawer aja. Di sawer, mantep. Untung gue nggak pakai dress ini, nggak dimasukin ke tete gitu. Cuman kayak literally kayak lagi nyanyi, terus kayak di salamin dikasih berapa? Lu paling banyak berapa? Gue nggak terima. Kalau gue terima lah. Gue pernah lagi mabok di salah satu bar di daerah Jakarta Selatan. Jaksel bro, Jaksel. Terus gue lagi minum sendirian. Gue dulu emang suka banget ke bar minum sendirian karena gue suka minum aja. Tiba-tiba ada kayak couple gitu. Gue dikirimin, gue lagi duduk di bar. Gue kalau sendirian gue selalu suka duduknya di bar section gitu karena kayak kalau duduk di meja cuma sendirian kayak anjingnya gitu, duduk di bar dibeliin minuman. Singkat cerita gue diajak threesome sama pasangan ini cewek cowok. Gue diajak threesome tapi mereka nggak ngobrol sama gue sama sekali. Cuman beberapa kali dalam beberapa jam malam itu gue dikirimin kayak dikasih minuman terus gitu, tapi mereka juga kayak cuman kalau gue nengok kayak gue nanya masih kayak ini siapa yang beli minumannya, itu yang dari situ gue cuma nengok kayak mereka senyum gitu. Sampai ujung-ujung malam itu gue udah mau cabut, disamperin, dia bilang gini, si cowoknya yang bilang kayak gue sama pacar gue kayak tertarik buat ngajak lo untuk bareng sama kita. Gue kayak, hah? Gimana? Segila-gilanya, gue nggak pernah yang to the point itu sama orang yang gue nggak kenal, stranger. Biarpun dia mau beliin gue
1 botol 2 botol pun kayak gue kayak hah gimana? Iya kita tertarik sih buat ngajakin lu bareng. Gue kayak hah maksudnya? Iya trisam. Gue kayak hah? Akhirnya gimana untuk the night? Ya gue terima lah. Gue berterima kasih banget karena Adrian udah mau ikutan minum bareng sama gue. Karena sejujurnya gue pun belakangan ini minum udah sejarang, minum masih minum lah, cuman udah nggak yang tiap harus minum, harus mabok gitu. Cheers karena kita berdua pernah dibeliin minum dari seorang stranger. Yes. Apa bilangnya? Kan berarti. Ya. Apa men? I don't know. Kanpai. Apa? Kanpai. Kanpai. Kanpai itu artinya apa ya? Itu bahasa Jepang kan ya? Kanpai. Kanpai. Pertanyaan selanjutnya adalah never have I ever got into a fight in a club. Nggak pernah gue. Karena gue kayak, gue malah kalau misalnya gue mabuk gue lebih peaceful sih daripada gue in real life. I think in real life lebih tense gue ya. Tapi emang bener sih. Gue selama ini minum sama Adrian, bertahun-tahun kita temenan. Kalau minum, Adrian tend to be orang yang lebih berisik, iya udah pasti semua orang kebanyakan pasti dia lebih berisik, lebih suka ngobrol. Cuman Adrian tuh sama sekali nggak agresif gitu, sama sekali nggak emosian. Dia emosian kalau lagi nggak mabok gitu untuk hal-hal tertentu. Cuman kalau dia lagi mabok, dia lagi justru Adrian nggak emosian. Gua sebaliknya, gua minum sebotol kali ini. Cuma gue dulu pernah, inget banget gue gue nggak dibolehin masuk kan. Sumpah. Pernah gue satu waktu. Karena ditanya lo belum cukup umur apa jadi before all this like music shebang itu gue pernah pengen masuk ditolak masuk. Karena gue pakai kaos sama denim jacket, tapi denim jacket itu kayak bolong-bolong. Dia tahu lu siapa nggak sih? Enggak, pada waktu itu gue lo belum seganteng ini pasti. Enggak, maksud gue kayak gue belum ini sih, belum musisi segala macam. Umur berapa tadi? Gue sih kerja di ASEAN pada waktu itu. Umur berapa ya? Gue lupa sih umur berapa. Cuman gue pernah banget tuh ditolak. Tapi lo off age gitu buat masuk ke... Enggak, like I'm just super, ya aman banget. Tapi emang nggak boleh masuk aja karena pada waktu itu gue datang jam 2 pagi. Terus gue ditolak lah masuk. Jadi fast forward gue tuh di situ gue sakit hati banget. Gue dalam hati kayak, do what? Gue lo kasih lihat KTP lo kasih lihat ya? One day kayak satu-satunya nggak bakal nolak gue masuk sini gitu. And then fast forward 3 years, gue manggung di gue main di terus kayak like yeah you don't need to care. Emang hidup tuh kadang bukan kadang, hidup tuh seperti roda berputar. Kadang lo nggak boleh diizinin untuk masuk ke sebuah klub sampai pas dia muter ke atasan dikit lo diundang sama klubnya buat manggung di klub itu. Fakta cuy. Kalau gue lumayan hancur sih kalau mabuk sih. Kalau disenggol dikit gue tipe kayak ya lo suka nonjok-nonjokin orang. Mama tonjok sih mukanya. Lupa, mukanya gini tonjok nih. Gue nggak suka berantem, tapi kalau hal-hal yang kayak simple itu gue nggak akan emosian. Cuman kalau gue lagi mabok dan permasalahannya cekcoknya hal yang signifikan buat gue You ready bro? Ya begitulah kira-kira lah. Next question kita lanjut. Gue yang tanya kayak Ben ya. Boleh. Never have I ever slid into someone's DM. Ambil kayak langsung aja lu tulis aja. Gue tuh nggak pernah main Tinder, nggak pernah main Bumble, gue nggak pernah main aplikasi dating online gitu. Nggak pernah. Menurut gue karena kayak the real thing itu Instagram. Buat gue, slide ke DM cewek gitu, nggak bisa dihitung deh. Mungkin kayak terlalu banyak dulu. Terlalu banyak sampai banyak banget cewek-cewek yang antara kayak nggak suka sama gue, kayak jijik atau kesel sama gue, atau suka banget justru dan kena banget karena gue DM gitu. Gue tipe orangnya kalau misalnya kalau gue suka sama orang, gue bisa kayak lihat foto cewek atau kayak gue stalkin kayak di Instagram gitu kayak feed dia, gue langsung bisa tahu kayak gue suka sama dia atau enggak. Dan gue gila nih anjing, gue bisa tahu juga kira-kira ini cewek bakal suka balik sama gue atau enggak. Kalau menurut gue 50-50 at least, gue bakal slide sih di dia. Itu udah nggak bisa dipungkiri, gue bakal slide. Tapi konteksnya gue punya pacar atau gue lagi single lah, itu untuk kalian boleh cerna aja. Sekali lagi boleh. Specifically for you. Oke, gue sekali lagi boleh.
Tapi gue tipe yang kalau misalnya gue tertarik sama orang atau gue suka sama orang itu, pasti gue akan slide ke dia mereka sih. Tipe gue kayak gitu. Sliding tackle atau sliding biasa? Gini nih. Oh shit, man. Next question. Ini kayak udah di ujung-ujung game kita hari ini. Ini pertanyaannya berat banget soalnya. Dan pertanyaannya adalah never have I ever question my purpose in life. Gue tambahin dikit deh. While I'm drunk. Pernah lo tipe orang yang kalau lagi mabok kayak makin deep dengan percakapan dengan diri lu sendiri, atau kayak lo tipe yang kayak justru kalau lagi mabok gue nggak akan mikir yang berat-berat deh. Kalau gue pribadi, gue tipe orangnya kalau gue lagi mabok terus gue pulang sendirian naik ojek online atau kayak mobil online gitu. Gue tipe orang yang memiliki banyak banget percakapan dengan isi kepala gue sendiri. Kalau gue lagi sendirian pulang gitu. Apalagi kalau lagi mabok. Lo tipe yang kayak gimana? Gue, sebelum gue punya anak, I've always questioned my purpose in life. Selalu gue kayak, why am I here in this earth? Gue buat apa ada di dunia ini? Tapi once I have my son, ketika gue udah ngelahirin Kayu gitu, kayak now I know, I think the purpose in life is to take care of my kid and my wife and my family. And so, akhirnya gue bisa menemukan, purpose gue adalah itu. Untuk menjaga keluarga gue, gitu. Shit. Itu tipe-tipe jawaban yang bikin gue pengen punya hubungan yang sedalam itu dan seserius itu sama satu orang sampai punya anak, sampai nikah gitu. Karena gue tadi gue bilang kan tadi kan earlier gue bilang kayak gue nggak pernah kepikiran pengen mau nikah dan punya anak, tapi kayak semenjak kakak gue punya anak, lo orang yang deket-deket sama gue tiba-tiba punya anak, lo punya anak gitu, kayak gue jadi lebih terbuka gitu karena gue ngelihat langsung perubahannya di Adrian gitu, kayak di kakak gue di Petra gitu, kayak mereka mendapatkan kebahagiaan dan rasa-rasa dan dampak yang sebelumnya tuh yang gue tahu baik hidup lo, hidup Petra tuh kayak gimana in detail gitu, tapi setelah punya anak kayak bisa merasakan itu ya. Gue nggak bilang beda juga ya, tapi kayak rasa dan kayak passion untuk hidupnya berubah directionnya dan rela berkorban dan se-effort itu, dan di saat yang bersamaan se-effortless itu untuk bisa ngejaga keluarga lu, anak lu, istri lu gitu, suami lu gitu. Itu gue bisa jadi orang yang dekat yang bisa tahu aja itu lagi kejadian gitu. Kita cheers buat itu kali ya. One last for the botolnya udah mau habis sih. Let's go man. Gue dikit aja. Itu harus dimasukin si Aden minta dikit banget, berarti dia udah mau OTW. Cheers bang, cheers bang. Dri, thank you udah mau gue ajak mabok bareng. Thank you so much man for inviting bro. Semoga kalian yang nonton juga terhibur. Semoga lu lebih banyak tahu tentang Adrian Halif, tentang Ben Sihombing, dan yang paling penting semoga kalian bisa cari tahu lebih banyak lagi tentang diri kalian sendiri. Dan alkohol kayak mantep sih buat. And the dare bro. And the dare, oh shit. Shoot bro. Gue lupa kita punya dare. Kita cheers dulu deh, baru kita lakuin dare. Kayak Ben yang lebih banyak gitu ya. Sebelum dare, bahas lagu dulu dikit deh. Rasi Lantai Dansa. Dikit ya. Betul, let's go. Yang tak berarti kita membaca, kau pernah bersamanya, berat dari tenangnya, alis matanya, oh Itu salah satu gue dari dulu emang pengen banget Adrian ada di album gue, dan ini lagu yang paling tepat buat Adrian masuk gitu, karena kayak dulu pas Adrian ngeluarin album perdana dia, Embrace, dia ngeluarin Morning Light, pas gue denger ada bagian yang kosong gitu, gue langsung telepon Adrian kayak, anjing Dri, ini lagu enak banget, lo kalau lo nggak biarin, gue udah tahu nih Dri, gue mau isi kayak gimana di lagu ini. Sampai gue voice note dia kayak nada kayak gue kayak pas denger demo pertama lagu Morning Light itu gue langsung tahu kayak, Dri, gue mau isi ini di lagu ini, please izinin gue buat featuring di lagu ini biarpun sedikit doang. Tapi gue udah tahu banget gue mau isi apa, kayak pas kita klop di lagu Morning Light gue langsung tahu kayak ini udah fix kalau gue ngeluarin album nantinya. Ini kayak 3 tahun lalu gitu ya. 3 tahun lalu. Gue langsung bilangin, Dri, kita harus bikin lagu bareng untuk dirilis di album perdana gue. Dan akhirnya kejadian di Rahasia di Lantai Dansa ini gitu. Klipnya juga udah keluar, kalian bisa nonton sekarang. Semoga kalian suka, dengerin lagu itu please. Dengerin juga lagu-lagu Adrian Halif, dengerin juga lagu-lagu lama gue. Bentar lagi akan ada album dari Ben Sihombing. Ya, semoga kalian suka. Cheers.
Oh, cheers. Cheers berarti Lagi terakhir. nih. Cheers. Oh shit, bro. Okay. So yeah, thanks for watching this show. Cheers. The dare, bro. The dare. Ntar dulu cheers dulu. Oke, Abis ini cheers. baru dare. Sheesh. Gimana sih? Sebagai penutup, tadi gue sama Adrian sebelum kita mulai syuting ini, gue udah kasih beberapa dare buat Adrian, dan Adrian juga udah kasih beberapa dare buat gue. Kita akan ambil secara acak dare siapa yang kepilih dan kita harus lakuin. Mohon Siapapun. maaf, yang dari tadi lebih banyak minum daripada gue, lo bro jadi Iya. kayak lo dare di. Loh, berarti karena justru gue yang lebih banyak minum, berarti Adrian gak sih yang Gimana tuh Mai? Yang bener dong Mai. Tunggu, gue sama Adrian itu suka banget dari dulu kalau kita lagi minum main jempol. Gimana kalau kita main jempol sekarang? Yang kalah akan menerima pilihan dare siapapun dan akan ngelakuin dare-nya. Kita main jempol sekarang. Main Adri. jempol di kita. Anjay. Main jempol. Adrian duluan. 3. Gue perlu ingetin, karena kita berdua, jadi kayak totalnya tuh 4 tapi tadi gitu lo kan. lebih banyak minum daripada gue. Total 4 jari berarti ya. Buat kalian yang gak pernah main ini, mungkin bisa coba di rumah sambil mabok. Ya, Drik. 3. Bener ya, Bang. Bro, ready. Oh iya, Mohon maaf. kebalik. Ya sebesar-besarnya, mohon maaf, mohon izin. Gue kira dia nggak. Let's go. Iya! 0. Telah jauh. Satu sama. Terakhir ya. 1. Anjing. Gue jago banget main game ini. Kalian lihat baik-baik gue cara menangnya gimana. Iya! Wih. Siap? Ya. 1. Adrian Halif yang kalah dia harus ambil dare-nya. Dia pilih dare-nya, ada 4 pilihan. Yang manapun yang dia pilih dia harus lakuin sih dare-nya. Kita lihat. Ya, jatuh. Berarti itu ambil kali ya. dulu. Berarti Itu gini. berarti itu. Promo album fisik sini. Alhamdulillah ya Allah. Ini gue yang tulis lagi Kayak karena gini doang, aduh. di ruangan ini ini karena ini prolog. Album perdana Adrian tuh bagus banget. Aduh. Bagus banget. Bagus Terima banget. kasih kasih besar bro. Embrace itu salah satu album yang sampai sekarang gue tuh suka colongan dengerin lagu-lagu Adrian Gila. tanpa dia tahu karena gue orangnya Gimana tuh? tinggi hati banget. Gue nggak pernah bilang ke dia kalau gue suka sama lagu-lagu dia. Tapi gue suka banget album perdana dia, Embrace. Dan di ruangan ini ada stok fisik album Embrace. Yes. Makanya kenapa gue tulis dare ini dare yang gue tulis. Lu ngomong ke kamera dulu kenapa orang harus beli album fisik perdana lu Embrace. Tuh promo fisik album untuk Adrian only. Wih. Karena guys, jangan lupa dengerin album gua judulnya Embrace, one of the best R&B albums in Parah. Indonesia. No cap. And like for reals, mungkin kalian belum pernah dengar atau mungkin nggak pernah tahu ada album ini. Atau mungkin pernah denger, tapi mereka nggak pernah beli album fisiknya. So please, just DM me man, if you want physical Ambil, album. bagi satu. Mana yang satu? Ambil di. Nih gue bawa pelur nih, bikin album ini. So guys, please, Embrace. Gue dia deh. Udah kelar. Ya Udah, udah. Tapi kayak album fisik ini, sekarang siapa lagi sih yang beli album fisik? Kalau kalian suka sama Adrian atau penasaran dari interview hari ini, lu penasaran sama lagu-lagu Adrian, lu belum pernah dengar atau lu pernah dengar tapi nggak pernah beli album fisiknya? Please beli album fisik ini. Please, guys. DM aja Adrian atau DM Emotion Entertainment ada di sini linknya. Beli album fisik ini karena lo nggak akan pernah dengerin yang kayak gini lagi. Fix banget. Thank you man. Biar buat gue sekarang. Dia boleh. Berarti lo menang nggak ada gunanya dong berarti? Iya anjing. Biar buat gue ganti lagi. Gue belum buka sih, cuman kayak enggak. Oh shit. Ini gue yang tulis buat gue tulis buat lu sebenarnya. Tegak 1 botol soju Daebak. Panjang ini panjang. Gue
A man of my word. Tegak sisa botol Daebaknya. Setengah kurang dikit. Oh my god, bro. Let's go. Tegak dulu. Let's go, bro. Fuck. Mantap. You good, bro? Never been better. Terus bilang, I love my music. My music is the best. I love me like Kanye loves Kanye. Peace out guys, terima kasih udah nonton konten ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, nonton episode-episode selanjutnya. Thank you guys for watching. Bye-bye.